Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kali ini saya akan membuat video tentang gimana sebaiknya menangani bibit anggur yang baru saja kita beli dari online dan dikirim melalui ekspedisi ya. Kita lihat di sini ya. Ini bibit yang baru sampai kira-kira 15 menit yang lalu ya. Kondisi di sini agak tergencet. Ya, mungkin di perusahaan ekspedisi ini di mobil waktu pengiriman ini ditimpa-timpa dengan barang-barang sehingga keadaannya kok kardus pembungkus gepeng. Ini ya gepeng. Mudah-mudahan saya berharap anggurnya tidak patah. Ya, inilah yang terjadi kalau kita memberi barang ini dari melalui dari daerah ya. Ini saya beli dari Jawa Timur. Saya tinggal di Depok. Berarti ini dikirim dari Jawa Timur melalui ekspedisi ya, pengiriman barang ya. 2 hari di perjalanan baru sampai hari ini ke sini ya. Jadi ya, kita lihat apa kondisinya masih bagus setelah 2 hari di perjalanan. Lantas gimana kita menangani bibit anggur ini ya. Bentar, kita pakai cutter untuk membuka bibit anggur ini ya. Kita lihat ya, tuh di atas ya, bibit anggur ini si penjual cukup besar ya. Mudah-mudahan kondisinya tetap bagus dalam perjalanan selama 2 hari ya. Kita lihat di sini ya, si pedagang memberikan lubang untuk hawa tuh ya. Berarti ini apa namanya, pedagang bibit anggur ini menanganinya sebenarnya dengan cukup baik. Proses pengirimannya, sistem packingnya cukup baik ya. Saya membeli dari pedagang yang saya sudah lebih dari 1 kali membeli. Jadi saya cukup percaya dengan pedagang ini dengan kualitas bibitnya. Ya. Karena itu saya membeli lagi, ya, membeli ulang. Ya. Oke, diikat dengan tali di sini, kita gunting dulu. Nah, kelihatan ya, ini bibitnya. Ya, kita lihat. Lakban dengan ketat untuk menjaga agar bibit ini tidak terbanting-banting di dalam box ini ya. Pengamanan cukup bagus ya. Hanya ekspedisinya yang ceroboh ya. Ya, ini box sudah kita lepas ya. Kita lihat ya. Ini bibit anggurnya ya. Patah ya. Kita lihat ya. Di sini patah. Ya. Akibat proses pengiriman ya. Ada 2 cabang, yang cabang satu lagi masih bagus ya. Ya, sebenarnya ini bibit cukup bagus ya. Tapi kelihatannya ini udah nggak bisa ditolong patahnya. Jadi lebih baik kita buang aja tunas yang patah ini ya.
kita harapkan mudah-mudahan bibit ini bisa tumbuh lagi. Kita lihat di sini masih ada tunas-tunas lain. Ini ya. Bibit ini sebetulnya sudah cukup bagus ya. Daunnya sudah lebih dari 10 lembar ya. Ini menandakan bahwa sudah layak untuk dijual ya. Ini adalah jenis anggur sugar crispy, atau ada juga yang bilang autumn crispy ya. Kebetulan untuk jenis ini saya belum punya, jadi saya beli ya. Kita akan periksa media tanam ya. Gimana kondisi media tanam dari anggur ini ya. Di sini ada 2 lapis pembungkus, ada polybag, ada lagi pembungkus luar. Pembungkus luarnya akan kita buang. Ya. Pembungkus luar sudah dibuka. Kita lihat anggur ini ya, akarnya sudah banyak sampai keluar dari polybag. Ini menandakan bahwa anggur ini pertumbuhannya sangat bagus ya. Oke, ini ada plastik, kita biar aja dulu ya. Sementara ini kita lihat media tanam ya. Ini sangat poros sekali, banyak kandungan sekam bakar ya. Ini menandakan bahwa media tanamnya ini bagus ya. Untuk itu penanganan yang pertama adalah saya melakukan penyiraman ya, karena ini sudah lumayan agak kering karena keporosan dari media tanam ini ya. Ya, saya menyiram sedikit air, kira-kira 100 sampai 200 cc air ya, untuk menyegarkan si anggur ini. Kita lihat nanti ya, udah mulai keluar di bawah ya airnya ya. Nah ya, berarti udah cukup ya. Selanjutnya yang berikutnya, saya akan menyemprot daun ini juga dengan air untuk mempercepat bibit ini kembali segar. Nggak perlu dikasih vitamin atau dikasih apapun juga, cukup air ya, cukup air ya. Nanti ini bibit anggur ini akan segar lagi dia ke atas ya. Besok pagi baru saya akan ganti polybagnya ke tempat yang lebih besar. Jadi sementara ini akan saya letakkan dulu di teras rumah ya, yang cukup sinar tapi tidak terkena matahari langsung sampai besok pagi. Sekarang ini siang jam 2 ya. Saya kira saya malamkan, biarin kena angin dan kena sinar ya, tapi sinarnya bukan sinar matahari langsung ya, tapi hanya sinar secukupnya ya. Oke ya, walaupun di sini sudah patah satu ininya, apa namanya, satu ujung tunasnya, tapi karena bibit ini cukup bagus, sudah cukup besar, jadi kelihatannya masih aman aja ya. Jadi sementara ini saya letakkan di tempat yang terlindung dari sinar matahari. Kebetulan
di sini tempat ini, ya. Tempat ini ada atap di atas, ya. Dan sekarang matahari sudah miring ke arah sana, berarti nggak ada lagi matahari sampai besok pagi. Jadi ini aman untuk saya letakkan aja di sini, ya. Ini akan saya letakkan di sini. Ya. Ini sementara saya letakkan di situ bibit anggurnya, ya. Oke. Ini akan saya hentikan di sini. Besok pagi saya akan sambung videonya dengan pemindahan ini ke polybag yang lebih besar, ya. Sehingga nanti dia bisa lebih akarnya bisa lebih leluasa dan cepat menjadi besar, ya, dengan polybag lebih besar. Itu adalah polybag sementara menunggu dia diletakkan, apa akan di grounding atau diletakkan di tempat penanaman di pot yang lebih besar atau planter bag, ya. Pada prinsipnya ini selama 1 malam kita akan letakkan sini dari sore sampai malam. Lantas besok pagi kita sambung lagi dengan pemindahan ke polybag yang lebih besar. Oke, kita sambung lagi besok pagi. Nah, teman-teman pencinta tanaman anggur, sekarang bibit sugar crispy ini sudah saya diamkan seharian atau 1 malam, ya, di tempat yang teduh, ya, dari siang kemarin, ya, di tempat yang teduh yang tidak terkena matahari langsung, ya. Ini kita lihat, ya. Sekarang kelihatannya bibit ini sudah lebih segar, ya. Daun-daunnya sudah nggak lemes, ya. Udah kencang sekarang daun-daunnya, kita lihat, ya. Tuh. Ya. Ini udah kencang daun-daunnya. Udah bagus, ya. Kita berikutnya kita akan pindahkan ke polybag yang lebih besar, ya. Di sini saya sediakan polybag ukuran 25 cm, ya. Ini adalah polybag ukuran 25 cm yang akan saya isi dengan media tanam yang sudah saya siapkan, ya. Di sini ada media tanam, ya, yang terdiri dari campuran tanah lembang, sekam mentah, dan sekam bakar, ya. Tanpa pupuk apapun, ya. Tanpa pupuk kimia atau tanpa pupuk kandang, ya. Karena kalau sekali lagi saya jelaskan, ya, seperti yang sebelum-sebelumnya di video saya, bahwa bibit anggur ini tidak butuh pupuk ekstra, ya. Karena dia hanya butuh nutrisi sedikit, ya. Sedangkan nutrisi ini udah ada di dalam tanah lembang dan sekam tadi ini, ya. Jadi ini sudah sangat cukup, ya, untuk membesarkan bibit anggur ini selama 1 atau 2 bulan, ya. Karena kalau kita tambahkan pupuk bisa terjadi OD atau overdosis, ya, sehingga menyebabkan tanaman ini jadi stuck, ya, atau pertumbuhannya macet, atau daunnya menjadi keriting dan sebagainya, ya. Jadi ini hanya campuran tanah, sekam mentah, dan sekam bakar, ya. Nah, ya, selanjutnya polybag dari bibit ini kita buka hanya bagian bawahnya saja. Kenapa hanya bagian bawahnya saja? Karena supaya bibit ini nggak kaget, ya. Dia nggak kaget karena mendadak terbuka semua ke tempat media tanam yang baru, ya. Ini media tanam yang baru-baru aja saya persiapkan beberapa hari yang lalu, ya.
bisa langsung dipakai karena saya nggak memberikan pupuk ya, nggak ada pupuk kandang atau kohe ya, atau kotoran hewan di sini nggak ada. Jadi hanya sekali lagi media tanamnya hanya tanah lembang, sekam mentah, dan sekam bakar. Ya, jadi aman ya, dijamin aman ya. Jadi kita lihat ya, akarnya sudah banyak sekali ya. Ini harus hati-hati supaya akarnya tidak putus atau rusak ya. Kalau putus juga sebetulnya nggak mati, tapi lebih baik kalau dia nggak sampai putus ya. Kita lihat ya, ini bibit yang bagus ya, akarnya banyak ya, akarnya sudah banyak ya, jadi bagus bibit ini. Nah ya, ini kita biarkan aja polybag kecil di bagian sampingnya. Nanti kalau udah 1 atau 2 minggu ini bisa kita tarik aja ke atas ya, untuk melepaskan polybag kecil ya, yang membawa bibit ini ya. Nah ya, sekarang media tanam sudah kita isi ya. Kita hanya tinggal menyiram ya. Saya tambahkan sedikit lagi. Ya. Selanjutnya kita tinggal menyiram media tanam ini ya. Dan kita nggak langsung letakkan di tempat yang terbuka ya, tapi harus tetap di bawah atap ya. Mungkin dengan penyinaran matahari 2 atau yang terkena matahari 2 atau 3 jam dulu satu hari ya. Nggak langsung terkena matahari 8 jam di tempat terbuka ya. Nanti setelah itu baru bebas ya, kita mau letakkan di mana. Nah, selanjutnya sementara ini saya akan letakkan ini di sini ya. Ini ya. Ini adalah tempat yang aman ya. Yang mana di sini tidak terkena hujan dan tidak terkena matahari terlalu banyak ya. Mungkin terkena matahari hanya sekitar 2 atau 3 jam sehari. Saya akan menyiram dengan air ya. Nah ini sekarang air saya sudah siapkan ya. Kira-kira secukupnya, mungkin kira-kira setengah liter aja cukup ya. Ini kita siram ya.
ya. Insya Allah ini akan tumbuh bagus, besar, dan subur, ya. Karena tempat ini cukup memadai untuk membesarkan bibit anggur ini sampai 2 bulan ke depan, ya. Kalau kita mau pindahkan 1 bulan lagi juga nggak masalah, ya. Tapi tempat ini cukup memadai untuk bibit ini hidup sampai menjadi besar sampai 2 bulan ke depan, ya. Karena ini ukurannya kira-kira sekitar 25 cm, cukup besar. Nah, buat teman-teman pencinta anggur, demikianlah video saya tentang unboxing, dari unboxing bibit anggur Sugar Crispy ini sampai penanganannya, sampai memindahkan ke polybag yang lebih besar, ya, untuk menunggu 1 atau 2 bulan dipindahkan lagi ke tempat pot terakhirnya yang sangat besar, atau di grounding ke tanah. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan dan saya lakukan ini bisa menjadi inspirasi dan membantu buat teman-teman yang baru mulai bertanam anggur, ya. Kembali lagi, ya, saya ingatkan, jangan memberi pupuk apapun untuk bibit anggur yang baru aja ditanam, ya. Cukup media tanamnya tanah lembang, sekam mentah dan sekam bakar, ya, plus air, ya. Hanya air sekarang tinggal yang dibutuhkan, ya, mungkin 1 atau 2 hari sekali. Kalau tempatnya mataharinya banyak, ya, kita tiap hari harus siram. Kalau mataharinya hanya mungkin 3-4 jam 1 hari, mungkin 2 hari sekali cukup siram. Nah, saya rasa cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.